warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa sehat, diberkahi panjang umur, banyak rezeki, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman semuanya, kita masih akan mengulas topik seputar kutu air, karena kutu air ini sangat menarik semakin kita gali, dan semoga kita semakin paham karakteristik serta metode untuk mengkultur kutu air yang efektif itu seperti apa. Teman-teman semuanya, kami berhasil melakukan sebuah eksperimen untuk jenis kutu air Moina macrocopa. Eksperimen yang kami lakukan di balik layar menemukan beberapa temuan. Di antaranya adalah kutu air Moina macrocopa ini ukurannya itu lebih besar daripada Moina SP, tapi lebih kecil daripada Daphnia magna. Kemudian kami juga menemukan pertumbuhan yang cukup pesat dari Moina macrocopa ini disebabkan oleh nafsu makan yang luar biasa. Moina macrocopa ini memiliki nafsu makan yang sangat berbeda dengan kutu air yang pernah kami kultur sebelumnya ya, termasuk Moina SP dan Daphnia magna, di mana nafsu makannya itu lebih tinggi. Kami biasanya memberikan pakan untuk kutu air yang kami kultur sebelumnya itu pada sore hari atau pada malam hari ya, ini 1 kali dalam sehari. Tapi untuk jenis kutu air Moina macrocopa ini, kami memberikan pakan 3 kali sehari, dan di sore hari kami berikan pakan, beberapa menit kemudian pakan tersebut habis. Ternyata mereka memiliki nafsu makan yang luar biasa. Kutu air Moina macrocopa. Teman-teman semua bertanya, dari mana sih Bang kok bisa dapat bibit Moina macrocopa? Oke, kami dapat bibitnya dari hasil membeli di salah satu situs belanja online. Seperti ini teman. Kami membeli telur kutu air Moina macrocopa terbungkus dalam sebuah kapsul seperti ini. Kemudian kapsul kami letakkan di dalam air. Kemudian kami tambah dengan air secukupnya. Langkah selanjutnya, kita jemur di bawah sinar matahari selama 2-7 hari. Setelah 2 hari, kemudian kutu air Moina macrocopa menetas dan kami mengkulturnya di sejumlah bak yang terdapat di lokasi riset kami. Dan kami terus mengembangbiakan hingga kutu air Moina macrocopa ini semakin banyak dan berkembang menjadi semakin banyak. Sehingga saat ini kami memiliki kutu air Moina macrocopa dengan jumlah berlimpah. Nah, teman-teman semua, seperti itulah ya proses bagaimana kami membeli, kemudian kami menetaskan Moina macrocopa itu, kemudian kami melakukan penelitian eksperimen selama beberapa hari, dan hasilnya adalah ini. Luar biasa. Ini dalam satu bak kami hanya ambil sedikit saja. Jumlah yang sangat tinggi. Baik teman-teman semuanya, sebelum kami memberikan tips kepada teman-teman semua bagaimana mengkultur kutu air jenis Moina macrocopa ini, teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan starter Moina macrocopa, teman-teman bisa membeli di situs-situs belanja online telurnya seperti yang tadi sudah kami uraikan. Kemudian bagi teman-teman yang sulit juga menemukan karena pengirimannya lama, maka kami memiliki sebuah paket untuk kultur kutu air Moina macrocopa dan Daphnia magna. Itu starternya, itu sudah lengkap di dalamnya. Seperti apa teman-teman paketnya? Seperti ini. Di dalam paket ini terdapat starter Daphnia magna, starter Moina macrocopa, media tanam, dan juga pakan. Teman-teman semuanya, kita jelaskan lagi bahwa di dalam paketnya adik kita ini itu adalah terdapat starter Daphnia magna, kemudian starter Moina macrocopa. Jadi dalam satu paket itu ada 2 starter teman-teman sekalian ya. Dan kemudian sudah disediakan media tanam. Ini sudah diracik oleh tim kami si Malabapis. Kemudian sudah kita sediakan pakannya. Jadi paket kultur ini bisa teman-teman langsung pergunakan ketika teman-teman memesan paket ini. Sampai di rumah tinggal sediakan sebuah bak. Kemudian teman-teman bisa langsung kultur, insya Allah tingkat keberhasilannya itu 90%. Dan kami akan terus memandu, tidak begitu paket sampai kepada teman-teman sekalian kami lepas begitu aja, enggak. Kami akan terus pandu, dan silakan teman-teman hubungi nomor WA di bawah ini ya untuk order. Dan paket ini tersedianya tuh terbatas, hanya tersedia berapa? 20 paket. Hanya tersedia 20 paket saja, karena kami masih dalam proses eksperimen ya.
Dan permintaan dari teman-teman banyak sekali untuk starter, untuk dikirim starter karena kesulitan starter ya di tempat teman-teman semuanya. Tapi bagi teman-teman yang sudah banyak mendapatkan starter, akses untuk mendapatkan starter itu mudah, mungkin tidak ada masalah. Tapi ada beberapa teman kita di daerah lain yang pengen kultur kutu air tapi sama sekali mereka tidak bisa mendapatkan starter. Kami menyediakan paket seperti ini. Nah, kelebihan dari paket ini adalah bahwa paket ini sudah kami lakukan penelitian dan sudah kami lakukan pembersihan, sehingga paket ini kami jamin terbebas dari yang namanya kutu jet dan berbagai organisme pengganggu. Di antaranya adalah cacing planaria, cacing protein, kutu batu, dan sebagainya. Jadi teman-teman tinggal langsung kultur saja, insya Allah ini berjalan dengan baik. Teman-teman semuanya, kami akan melanjutkan bagaimana proses mengkultur kutu air Moina macrocopa. Caranya seperti ini. Yang pertama, teman-teman sediakan bak seperti ini. Jadi ukuran baknya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau bisa lebih besar lebih bagus, karena prinsip daripada kultur kutu air itu semakin besar media maka tingkat keberhasilan akan semakin tinggi. Sebaliknya jika teman-teman mengkultur kutu air dengan media yang sangat sempit, itu kutu airnya susah untuk berkembang. Nah, setelah tersedia bak seperti ini, kemudian teman-teman bisa memasukkan air bersih. Air bersih yang sudah diendapkan, masukkan. Oke, secukupnya saja, kira-kira ketinggiannya itu sekitar 10-15 cm. Dan yang kedua, teman-teman silakan masukkan media tanam ya. Nah, media tanam ini apabila teman-teman tidak punya media tanam, teman-teman bisa membuatnya dengan menyediakan kolam lele. Seperti ini caranya. Baik, teman-teman semuanya, air lele itu ketika dia sudah jadi berumur di atas 5 hari ya, atau 5 hari kita tanam, maka bentuk air akan seperti ini. Jangan lupa teman-teman, kita kasih makan lelenya. Ya, ini makanannya. Sekarang kita akan kasih makan lelenya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mereka makan dengan lahap ya. Ya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari air lele. Teman-teman bisa lakukan di rumah. Ini berlimpah kita. Teman-teman mau kultur kutu air 10 bak, 15 bak juga cukup ya dengan air ini. Karena prinsip air lele ini, dia akan semakin besar lelenya, semakin lama akan semakin bagus. Nah, pada saat setiap hari kita ambil terus untuk memberi pakan kutu air, maka 3 hari sekali kita tinggal tambah ya. Apabila dia susut, ini kan dari garis putih udah kelihatan dia susut teman. Karena kita sering ambilin, kita tinggal tambah saja. Naik lagi dan dia akan jadi lagi. Teman-teman, ini media tanamnya yang sudah kami racik. Ini langsung saja kita masukkan, dicampur dengan air tadi ya. Ya, kita pilih salah satu saja. Kita langsung saja masukkan starternya seperti ini. Ya. Oke teman-teman semuanya, yang selanjutnya kita akan masukkan aerator. Nah, aerator ini kita hidupkan untuk awal kultur itu cukup lama, nggak jadi masalah. Misalkan teman-teman pengen menghidupkan 1 hari, nggak jadi masalah. Tapi setelah lebih dari 1 hari, maka ini harus kita lepas. Kenapa? Karena pertumbuhan kutu air ini dia agak sedikit terganggu apabila aerator kita masukkan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan atau menghidupkan aerator ini lebih kurang hanya 2-3 jam saja dalam sehari. Misalkan teman-teman pagi hari hidupkan sekitar 1 jam, sore hari hidupkan lagi 1 jam, artinya 2 jam ya kan. Dan bisa juga sampai 3 jam, artinya yang penting 2-3 jam. Baik teman-teman, bagaimana dengan pakan? Seperti hasil eksperimen yang kami lakukan, ternyata kutu air jenis Moina macrocopa ini memiliki nafsu makan yang sangat tinggi. Jadi di samping kita menyediakan media tanam, artinya menggunakan air lele maupun green water, juga kita memberikan pakan seperti ini. Pakan ini adalah jenis pakan ikan. Teman-teman bisa memberi pakan ikan yang kasar misalkan, kemudian dihaluskan seperti ini, atau membeli yang sudah halus juga boleh.
Nah, untuk paket yang kami sediakan tadi itu sudah kami sediakan. Pakan ini bisa dipergunakan untuk kurun waktu sekitar 10 hari. Karena memberi pakannya itu hanya sedikit saja teman-teman ya. Hanya sedikit saja, jadi cuma ditabur di permukaan itu. Atau lebih jelasnya seperti ini cara memberi pakan. Nah, untuk jenis Moina macrocopa, kita memberikan pakan itu cukup signifikan ya. Karena biasanya pada kultur-kultur sebelumnya kita memberikan pakan itu hanya satu kali dalam sehari, tapi untuk kultur kutu air Moina macrocopa itu kita memberikan pakan sampai 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Demikian teman-teman uraian dari kami tentang hasil eksperimen yang telah kami lakukan terhadap kutu air jenis Moina macrocopa, bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara mengkulturnya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa enjoy.